Salam. Minggu-minggu ini kita dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita gembira di musola-musola, di masjid-masjid, di instansi-instansi, di kampung-kampung, bahkan sampai istana negara melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita gembira ketika Maulid Nabi semuanya berkumpul. Di situ ulama, kiai, ustadz bertemu dengan umatnya. Begitu juga aparat ya dengan warganya. Berbagai profesi, bahkan berbagai aliran, mazhab, berbagai tarekat berkumpul. Nah, inilah yang kita harapkan Maulid Nabi menjadi pekan persatuan. Kita tidak menutup mata bahwa ya memang bangsa kita ini berbagai macam aliran, berbagai macam mazhab, berbagai macam pandangan politik. Tapi ketika Maulid Nabi, mereka bersama-sama mengagungkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai tokoh yang menjadi panutan, menjadi contoh teladan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita gelorakan pekan persatuan karena memang semua nabi-nabi itu ya tugas utama mereka adalah mempersatukan. Ya, kita mendapatkan cerita berulang-ulang. Padahal inilah yang harus kita resapi. Berulang-ulang kita mendapatkan cerita bagaimana Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. 13 tahun lamanya beliau di tempat kelahirannya menyebarkan agama Islam, menyampaikan ya dasar-dasar Islam tentang kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia pada saat itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selama 13 tahun di kota Mekah. Namun beberapa gelintir saja orang yang memeluk Islam pada saat itu. Dan ketika beliau merasakan adanya ya kekuatan-kekuatan yang tidak senang dengan datangnya Islam, mereka memprovokasi, membuli, bahkan persekusi, penindasan, maka beliau akhirnya ya hijrah bersama pengikutnya yang masih sedikit itu ke kota Madinah. Di kota Madinah itulah beliau ya membangun umat maupun membangun ya kekuatan, kekuasaan dengan cara mempersatukan. Diawali dengan bagaimana beliau mempersatukan antara muhajirin dan ansor. Ya, muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ansor para penolong agama, yakni para pribumi yang menerima ya Nabi dan para sahabat Nabi. Jadi kekuatan pendatang dan pribumi. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya, makanya diulang-ulang tuh. Lagi-lagi jangan membuat isu-isu sara, karena itu adalah isu-isu memecah belah. Upayakan bagaimana kita bersatu antara pendatang dan pribumi. Nah, jika di Irian Jaya, bagaimana orang-orang Irian ini mau menerima saudara-saudara mereka yang datang dari Makassar, yang datang dari Jawa. Sebab dengan adanya pribumi Irian Jaya dan para pendatang
dari Jawa maupun dari Makassar, mereka bisa saling memperkuat para pendatang. Mereka memiliki modal maupun memiliki keahlian, lalu mengajari bagaimana bercocok tanam, bagaimana ya mengelola perkebunan. Nah, bersatunya orang-orang Irian Jaya dan juga para pendatang dari Makassar dan juga dari Jawa misalnya, itu akan memperkuat, akan memajukan Irian Jaya. Nah, begitu juga ya di seluruh Indonesia banyak peranakan-peranakan Arab, baik yang berlatar belakang habaib maupun orang-orang Arab biasa. Nah, jika bersatu ya keturunan-keturunan Arab ini dengan orang-orang yang asli perumahan pribumi, maka akan memperkuat keagamaan misalnya. Orang-orang Arab memiliki pengetahuan agama yang lebih misalnya, lalu dengan pribumi yang membantu menolong keturunan-keturunan Arab ini, maka akan kuat Indonesia. Nah, begitu juga dengan adanya orang-orang Cina yang sudah ratusan tahun ada di Indonesia, yang mereka memiliki kelebihan di bidang ekonomi misalnya, sehingga mereka memiliki kemampuan lebih di bidang ekonomi, mengelola pabrik-pabrik, mengelola perusahaan-perusahaan. Lalu banyak kita ya para pribumi ini bekerja di perusahaan-perusahaan Cina. Bersatunya orang-orang pribumi dengan orang-orang Cina ini, itu akan memperkuat Indonesia. Nah, jadi kembali pelajaran buat kita, jangan kita mau diprovokator. Yang biasanya menjelang pemilu ini banyak provokator yang memecah belah bangsa kita. Padahal setiap maulid kita diingatkan, kekuatan kita ini, bangsa ini apabila bersatu. Contoh Nabi Muhammad yang mempersatukan antara muhajirin dan ansor, ini pelajaran buat kita, bahwa pribumi dan pendatang itu adalah manusia yang akan memperkuat bangsa kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah ketika membangun negara Madinah ini, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama saat itu dipersatukan untuk memperkuat kota Madinah. Dan memang terbukti ketika agama-agama yang ada itu bersatu, suku-suku yang ada itu bersatu, maka negara Madinah berkali-kali memenangkan peperangan. Kekuatan-kekuatan luar yang menggempur kota Madinah, mereka gagal itu. Justru negara Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW yang menang. Nah, jadi kembali ini pelajaran buat kita. Ya, jangan kita mau diprovokasi, membenturkan antara pribumi dan pendatang. Jangan mau kita diprovokasi, dibenturkan antara pribumi dengan orang-orang Arab. Tidak. Pribumi dan Arab harus bersatu. Begitu juga jangan mau kita diprovokasi antara pribumi dan orang-orang Cina. Pribumi dan orang-orang Cina itu apabila bersatu, maka akan kuat kita, bangsa ini. Kita jangan mau diprovokasi antara orang-orang Irian Jaya dengan pendatang-pendatang, ya, dari Makassar maupun dari Jawa. Bersatunya orang-orang Irian Jaya dengan pendatang, maka pribumi Irian Jaya akan maju. Ini yang kita dapatkan pelajaran dari peristiwa Maulid. Maka Maulid Nabi yang diperingati ya di mana-mana ini, jadikan ini pekan persatuan. Ya, karena para nabi diutus adalah untuk mempersatukan. Ya, untuk mempersatukan. Dengan persatuan kita akan menjadi kuat. Wassalam.